Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan semua hal yang baik hari ini dipandu firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa adalah napas hidup orang beriman. Maka bila doa adalah napas hidup orang beriman, berarti berdoa adalah keharusan bagi kita supaya iman kita tidak mati, tetapi bertumbuh dan senantiasa membuahkan buah yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam doa. Yang pertama, berdoa itu bukan festival rohani atau pamer kesalehan. Maka karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu berdoa, pergilah ke kamar, dan kemudian tutuplah pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, supaya Bapamu melihat engkau yang berdoa di tempat tersembunyi, memberikan dan mengabulkan doa. Kemudian dalam berdoa kita jangan bertele-tele, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tahu yang kita butuhkan dan Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Tuhan senantiasa mendengar doa kita? Tuhan mendengar doa kita. Apakah Tuhan senantiasa mengabulkan apa yang kita minta? Tuhan tidak mengabulkan semua yang kita minta. Karena yang kita minta belum tentu yang kita perlukan. Karena yang kita inginkan belum tentu akan membawa kita kepada kehidupan. Maka sama seperti orang tua yang baik, yang tahu memberikan hal yang baik kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan yang baik. Maka Dia memberikan tepat pada waktunya. Dia memberikan sesuai dengan porsi yang Tuhan tahu dapat kita tanggung dan dapat kita syukuri. Dan dalam berdoa, secara khusus dalam konteks ayat ini, mari kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan. Kenapa di dalam doa kita meminta Roh Kudus? Supaya Roh Kudus itu yang mengajar kita menaikkan permohonan-permohonan. Supaya Roh Kudus itu juga mengajar dan mengingatkan kita tentang firman dan kebenaran Tuhan. Supaya Roh Kudus itu juga memberikan hikmat bagi kita bagaimana menghadapi realitas kehidupan. Percaya sajalah bahwa Tuhan mengabulkan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Maka tetaplah berdoa dan Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami pasrah sempurna seperti Tuhan Yesus. Di dalam doa kami berkata, kehendak-Mu jadilah Bapa. Karena kami tahu kehendak Tuhan saja yang terbaik dalam hidup kami. Maka biarlah Roh Kudus yang mengajar kami hidup di dalamnya. Hanya karena pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.